Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berada di dalam bab adabu at-tariq, yaitu adab ketika berada di jalanan, atau ini adab bagi orang yang suka duduk di samping jalan atau nongkrong di samping jalan, ya. Dan ini telah kita kabarkan satu adab di pertemuan yang lalu, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW yang menegur sahabat-sahabat yang suka berkumpul-kumpul di samping jalan. Lalu Nabi mengingatkan mereka untuk berhati-hati dengan duduk di samping jalan. Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ini sudah menjadi kebiasaan kami. Jadi kami sudah terbiasa duduk samping jalan." Lalu Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya pun engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah hak jalan. Artinya engkau punya kewajiban di jalan. Nah, apa dia? Kita sudah bahas yang pertama, yaitu yang pertama ghaddul basar. Boleh duduk di samping jalan, syarat pertama mampu menahan pandangan mata. Ini sudah kita bacakan banyak hadis. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan kepada mukmin untuk menjaga pandangan matanya, karena salah satu daripada godaan di jalan adalah mata kita menebar. Siapapun yang lewat, bisa pandangan itu menimbulkan syahwat. Juga gara-gara pandangan kita bisa berburuk sangka pada orang yang lewat, mengomentarinya, mengejeknya, menghinanya, merendahkannya. Semua diawali dengan pandangan mata. Makanya ini hak jalan yang pertama. Maksudnya kalau tidak mampu lakukan itu, sebaiknya jangan banyak-banyak menghabiskan waktu duduk di samping-samping jalan, ya. Kalau tidak mampu menahan pandangan mata, ya. Ini hati-hati, karena pandangan mata yang terus-terusan melakukan dosa-dosa kecil, walaupun hanya dengan memandang, kalau dia berketerusan dan tidak ada rencana berhenti, maka Allah akan catat itu menjadi dosa besar.
Baik, itu yang pertama yang telah kita bahas. Kita sambung, Nabi menyambung kalimat yang kedua yang harus dijaga oleh mereka yang sering duduk di samping jalan, di warung-warung kopi, di kedai kopi, duduk di depan rumah, di atas tembok yang dibangun di depan pagar, berkumpul-kumpul. Yang kedua kata Nabi, waqaful azam, boleh duduk di jalan tapi dengan syarat engkau mampu menahan al-azam, mampu menahan diri untuk tidak mengganggu orang atau menyakiti orang. Al-azam itu menyakiti orang. Dan ini kadang-kadang bagi mereka yang tidak menahan dirinya dari perbuatan maksiat ini, maka cenderung mereka melakukan maksiat-maksiat ketika mereka berada di bawah, di samping-samping jalan bergerombol, lalu kemudian mulailah mereka menyakiti orang lain yang mungkin melewati tempat mereka berkelompok, baik perkataan biqaulin. Jadi kadang-kadang kita menyakiti orang yang lewat dengan perkataan, apakah dengan menyebutkan fisiknya, kita sebutkan itu yang lewat itu orangnya kok hitam sekali ya, tidak ada manis-manisnya. Biasanya kalau yang hitam-hitam ada manisnya, itu sudah mulai. Kadang-kadang mulut kita menyebut tu orang itu putihnya, tidak ada sedikit pun indah, putih tapi tak indah, putih pucat. Kita sebutkan orang pendek, orang terlalu tinggi. Kadang-kadang kita mulai menghina orang lain. Nah, ini dengan perkataan. Atau kita melakukan yaskhar, as-sukhriyah, merendahkan orang. Tidak mesti kita mengucapkannya untuk memberitahu orang itu. Kita dengan kelompok kita saja, begitu ada orang lain yang lewat, lalu kita setelah mengatakan tentang orang yang lewat itu, lalu kita ketawa bersama-sama, itu termasuk golongan lumazah. Jadi Allah menyebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Allah sebutkan dua dosa lisan yang paling berbahaya, yang menyebabkan neraka. Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Humazah itu bahasa lainnya adalah ghibah. Jadi di jalan kita menghibah orang, ini dosa mulut, dosa lisan. Apa itu ghibah? Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia kalau mengetahui dan mendengar maka dia marah. Itu ghibah. Jadi penekanannya pada menyebut tentang orang lalu orang itu marah kalau dia dengar, walaupun dia tidak dengar, tapi seandainya dia dengar, dia marah. Kita sebut orang kadang-kadang, ini orangnya cebol, kita sebut, ini orangnya begini, lalu kita ketawa bersama-sama setelah kita mengupat seseorang yang baru lewat. Dia tidak dengar apa yang kita bilang tadi. Seandainya dia dengar, dia marah. Itu sudah masuk kategori ghibah. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah dalam hadis itu, ya Rasulullah, in kana li akhi ma aqul, bagaimana kalau kami menyebutkan tentang orang tersebut tapi faktanya memang begitu, faktanya memang begitu, memang benar-benar cebol, memang benar hitam, memang benar dia matanya saru. Mata saru apa bahasa Indonesianya, Bapak? Juling. Dia memang benar bibirnya sumbing, memang faktanya begitu. Karena ada orang yang hari ini mengaburkan fakta dengan mengatakan apa? Ini bukan ngupat nih, ini memang fakta nih, ini bukan ngupat, ini kenyataannya memang kayak gitu.
Nah, dengarkan jawaban Nabi. Jadi sudah duluan ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau kami menyebut-nyebut orang itu dan itu fakta, memang begitu. Apa jawaban Nabi? Laqad ightabtahu. Itulah yang namanya ghibah. Nah, jadi ghibah itu tidak peduli mau fakta mau tidak. Kalau orang yang mendengar sakit hati, tidak suka, itu sudah masuk ngumpat. Lalu Rasulullah sambung, wa in kana laysa li akhika ma taqul, tapi kalau yang engkau sebut itu tidak berdasarkan fakta, kita bilang orangnya cebol, padahal tidak begitu. Kata Rasulullah, laqad bahattahu, engkau telah memfitnahnya. Jadi kalau fakta jatuhnya ke ghibah, kalau dia sakit hati, syaratnya sakit hati, tapi kalau tidak sakit hati, dia suka. Misal ada orang yang kulitnya agak hitam, dia suka dipanggil si black, bahkan dia mengumumkan kepada orang lain, panggil saya si black. Di Facebooknya dia menulis nama dirinya si black. Itu tidak apa-apa, dia tidak sakit hati. Atau dia memanggil dirinya Ateng misal, dan dia suka, maksudnya tidak marah, dia itu suka dia dipanggil si Ateng sebagai ciri khas, atau si jangkung, atau apa sajalah, atau jerapah, atau rimung, atau macam-macam lah. Dia suka gelar-gelar itu, dia suka, dia tidak menganggap itu hinaan. Itu tidak disebut ghibah. Kuncinya sakit hati. Yang fakta jatuh ke ghibah, yang bukan fakta jatuh ke fitnah. Jadi kalau begitu, tidak ada baiknya ngomong orang sedikit pun. Kalau benar sesuai fakta, ngupat. Tidak benar, fitnah. Dua-duanya dosa besar. Itu disebut humazah. Ini kan dia kalau duduk samping jalan, tanya sosok lewat, siapa-siapa lewat, bukan pijuk dah ulunnya, kurus sekali orangnya itu, masa bisa kayak gitu kurusnya. Lewat yang gemuk, itu gemuk sekali, itu tidak kurus-kurus, dah lama sekali itu. Jadi itu semuanya adalah hal yang membuat kita akhirnya tidak bisa lepas daripada dosa. Akibat kenapa? Akibat dimulai dari pandangan mata, lalu melihat orang dengan kekurangannya, lalu kita ngupat. Ini penyakit mulut yang sering berada di kalangan orang yang sering bergerombol di samping jalan. Lalu Allah mencela perbuatan kedua, yaitu lumazah. Lamzun, kalau tadi hamzun, humazah, yaitu ngupat. Jadi disebut dengan humazah dalam tafsir karena hamazah itu menghembuskan. Disebut dengan humazah karena dia dihembuskan oleh syaitan. Makanya coba lihat Pak, orang mengupat itu semangat Pak. Kalau sudah mulai satu orang, yang lain menyambut semangat. Siapa yang menghembuskan semangat itu? Syaitan. Syaitan menghapuskan semangat itu. Jadi hati-hati dengan keadaan yang pertama. Yang kedua, kata Allah lumazah. Apa itu lumazah? Yaitu menyebut-nyebut, mengejek-ngejek di depan orangnya langsung. Kalau lumazah di belakang, lumazah di depan. Jadi pekim, watai ulun lewat kim raya-raya. Kita sedang duduk di kedai kopi, lewat seseorang, lalu kita sama-sama ketawa. Orang itu merasa dia sedang diejek. Ini semuanya masuk dalam kategori lumazah. Seperti seorang murid, kalau tidak ada gurunya, dia datang ke depan kelas lalu meniru-niru gaya guru. Satu lokal ketawa semuanya, padahal gurunya adalah orang yang baik. Jadi meniru-niru gaya ngajar guru, jadi mengejek-ngejek. Nah, itu disebut dengan lumazah. Ini bisa kena penyakit ini pada orang yang sering duduk samping jalan. Maka hati-hati dengan perkataan. Jadi ada yang merendahkan atau yughazil an-nisa fit turuqat, disuruh tahan diri jangan mengganggu dan menyakiti orang, termasuklah menyakiti
perempuan-perempuan yang lewat dengan cara yughazil, yaitu menggoda. Jadi menggoda-goda perempuan, lewat perempuan, tanya kemana adik, adik udah ada yang punya atau belum, kalau belum ada yang punya biar sama abang saja. Ditahan-tahan perempuan tu, diperli, kadang-kadang macam-macam, disuit-suit. Jadi ini semua dosa orang yang sering duduk di samping jalan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun perempuan bisa jadi penyebab dosa awal dengan memakai pakaian ketat, tapi reaksi kita menghadapi itu bukan menyebabkan sah untuk digoda. Seharusnya kita menahan diri, menundukkan pandangan, jangan lihat. Sekarang masalahnya tak mungkin tak lihat, karena kata sebahagian orang, hai kiban handangi barang god kiban handangi, kata dia. Ini barang bagus ni, kayak mana kita tak lihat. Di situlah gara-gara duduk di jalan, hampir setiap hari malaikat mencatat dosa mata, dosa mulut. Itu menggoda perempuan itu dosa, Pak. Dosa. Ini kadang-kadang bagi mereka yang tidak ada rasa malu, itu terus berlanjut perkara seperti itu. Makanya berhati-hati kalau malu sudah tercabut dari hati. Jangan biasakan menjerumuskan diri ke dalam dosa dengan sering berada di samping jalan. Atau kadang-kadang bifi'lin atau bifi'lin, dia menyakiti orang ketika dia berada di samping jalan dengan perbuatannya. Bagaimana perbuatan menyakiti orang di samping jalan? Ilqa al-qazr. Contohnya, dia buang makanannya ke jalan, dia buang kulit pisang, dia buang kulit kacang, duduk sampai jalan, beruh ke dia jalan mandu. Itu termasuk dosa itu. Semua perbuatan orang-orang yang menyakiti pengguna jalan, air yang disiram ke jalan, minyak atau air bercampur minyak, itu semua menyebabkan orang jatuh, menyebabkan orang ekstra hati-hati yang seharusnya itu jalan normal. Nyandesya, kalau membersihkan jalan dari gangguan menyebabkan surga, kan ada hadis Nabi yang menyebutkan seorang laki-laki begitu mudahnya masuk surga, bergembira ria di dalam surga. Apa perbuatannya? Hanya gara-gara memindahkan batang pohon yang jatuh di tengah jalan. Dia pindahkan dengan niat, ya Allah, jangan sampai kaum muslimin lain terganggu. Apa kata Rasulullah? Allah pilih amal itu menyebabkan laki-laki ini masuk surga. Membuang gangguan dari jalan, masuk surga. Memberikan gangguan ke jalan, apalagi jawabannya, Pak? Tidak ada lain, ini neraka ya. Saya sering beri contoh ini, para misal kadang-kadang orang-orang yang pemilik warung kopi, kadang-kadang yang jualan itu ketika tutup kedai, itu semua peralatan sampah-sampah itu gerom berjalan di mana, Pak? Kopi-kopi, bubuk kopi segala macam mesti bersiprak di jalan. Kita lihat pagi itu jalan berminyak, yang jualan mie malam, Pak, itu kan setiap kali jualan mie rebus ada satu kaleng tu taruh bekasan rebusan terakhirnya yang tersisa. Nanti waktu buat mie goreng, minyak sempom dalam celeng, dalam kalengnya. Nanti udah penuh celeng itu, kaleng itu udah penuh itu dengan bekasan mie di dalamnya, minyak, kulit telur, macam-macam, Pak, di dalam itu. Sudah habis jualan, jam 12 tutup, ambil siram di jalan. Besok subuh orang solat subuh bersumpam di situ, mesempom. Apa bahasa Indonesianya mesempom? Terpeleset, Pak. Gara-gara semua itu perbuatan ahlu neraka. Menyelamatkan orang dari jalan surga
membuat orang mudarat di jalan neraka. Makanya ini dengan perbuatan pun kita sering duduk di jalan, sering menggunakan jalan, itu dosa. Jadi tak boleh melakukan seperti itu. Jadi ada tempatnya. Kalau buang sampah itu jangan di jalan. Sering itu perbuatan seperti itu. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, Pak, air paret diambil, disiram ke jalan, Pak. Air paret diambil sama pemilik warung, lalu disiram ke jalan. Bagaimana perasaan kita melewati air paret? Seharusnya air paret yang di jalan itu kita siram agar masuk ke paret. Jadi orang-orang seperti ini menunjukkan apa? Memang imannya tipis sekali, Pak. Tidak ada rasa takutnya mengganggu orang. Mengganggu orang itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim baru dikatakan dia benar-benar Islam, baru disebut dia benar-benar Islam, yaitu ketika orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Jadi lisan kita tidak pernah ganggu orang, tangan kita tidak pernah ganggu orang, kita baru disebut muslim. Yang selama ini mungkin ya Islamnya Islam KTP lah bahasa kita, tapi tidak menjiwai seorang muslim. Seorang muslim tidak ganggu orang lain, Pak, dalam kondisi apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika ditanya, ini hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala imanun billah wa jihadun fi sabilih, beriman kepada Allah lalu berjihad di jalannya. Itu amalan yang paling afdal, iman dan jihad. Qultu fa yuriqabi afdal. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, lalu membebaskan budak yang bagaimana yang paling afdal? Rasulullah jawab, qala a'laha samanan wa anfasaha inda ahliha. Budak yang paling bagus untuk dibebaskan, yang paling disukai Allah adalah yang paling mahal harganya dan paling dibutuhkan atau disukai oleh tuannya. Jadi dia buang rasa suka dan butuh itu untuk membebaskan seorang budak menjadi merdeka. Itu amalan budak yang paling baik. Lalu ditanya lagi, fa illam af'al, kalau aku tidak bisa melakukan seperti itu ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, tu'inu sani'an aw tasna' li akhraq. Kalau engkau tidak bisa begitu, maka tolonglah orang yang melarat dan berikanlah pekerjaan kepada orang yang bodoh. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa membebaskan budak, berjihad pun tidak sanggup, bebaskan budak tidak sanggup, maka tolonglah orang yang melarat atau bantulah orang yang bodoh, yang tidak tahu mau kerja di mana, susah, jadi dia bingung. Lalu kita punya perusahaan besar, tolonglah mereka yang kira-kira membutuhkan pekerjaan. Itu kalau kita sendiri tidak punya pekerjaan, gimana tolong kau? Nah, lalu ditanya lagi, fa illam af'al, kalau aku tidak mampu melakukannya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tad'un nasa minasyarr. Tad'un nas minasyarr. Kalau engkau tidak mampu, maka jagalah dirimu agar tidak mengganggu orang lain. Fa innaha shadaqah tasaddaqa biha an nafsik. Itu sudah baik, bernilai sedekah, dan itu dianggap sedekah untuk dirimu sendiri. Nah, ini di ujung hadis Rasulullah mengatakan apa? Jangan, kalau tidak mampu melakukan kebaikan pada orang lain, maka minimal jangan berikan kejahatan kita untuk orang. Kalau tidak mampu memberi manfaat, jangan menjadi orang yang memberi mudarat. Itu kunci hidup, Pak. Paling baik manusia yang bermanfaat. Kalau tidak sanggup memberi manfaat, jangan beri mudarat. Duduk diam di rumah, jangan beri mudarat ke tetangga, jangan beri mudarat kepada orang-orang yang melewati jalan.
Makanya orang duduk samping jalan ini banyak masalahnya Pak ini. Karena kadang-kadang enggak masuk ke perkara ini, masuk ke perkara lain. Maka semua perkara yang mengganggu jalan itu jangan sampai terjadi bagi kita yang sering berada di samping-samping jalan. Baik, ini adab yang